אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar panas. Kali ini datang dari negaranya Bapak Netanyahu Israel dan negara kita Indonesia, bos. Pemerintahan Zionis Israel pun sepertinya kini mulai khawatir, bos, terhadap negara-negara yang berpihak pada Palestina. Salah satunya seperti negara kita Indonesia, di mana baru-baru ini Israel pun mengeluarkan warning alias peringatan nih, bos, bagi warga negaranya agar jangan berani-berani kalian berkunjung ke Indonesia. Nah loh. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas seperti yang kalian tahu. Kini banyak pihak-pihak yang agak gemas nih sama Bapak Netanyahu. Pasalnya otak atau dalang di balik pendudukan Palestina ini adalah dari kelompoknya Bapak Netanyahu, bos. Bahkan beliau juga tidak mau melakukan gencatan senjata. Dan amsyongnya kini, akibat kelakuannya warga Israel sendiri pun sampai marah besar, bos. Mereka melakukan demo besar-besaran dan meminta stop perang. Bahkan Bapak Netanyahu ini pun didesak untuk mundur. Nah, dan nanti kabar ketiga datang dari raski-raski Rusia yang kini dikabarkan telah mengerahkan bantuan ke Gaza Palestina, bos. Nah, lantas pertanyaannya kini mengapa Israel tiba-tiba melarang warga negaranya datang ke Indonesia? Mengapa Bapak Netanyahu didesak mundur dan apakah misinya? Serta bantuan apakah yang dikirimkan Rusia ke Palestina? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Israel yang tiba-tiba mengeluarkan warning nih, bos, kepada seluruh warga negaranya agar jangan berani-berani kalian main ke Indonesia. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, Dewan Keamanan Nasional Israel pun baru-baru ini diketahui telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak berkunjung ke beberapa negara, termasuk salah satunya adalah negara kita Indonesia, bos. Dan keputusan ini pun diambil terkait konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Diwartakan oleh surat kabar Times of Israel melaporkan bahwa warning itu pun dikeluarkan setelah muncul kemarahan yang sangat besar dalam demo, aksi protes atau demonstrasi di seluruh dunia, termasuklah di negara kita Indonesia, bos. Gimana nggak protes ya kan? Rumah sakit, gereja, masjid, semua jadi sasaran rudal, bos. Dan bahkan kini selain larangan ke Indonesia, pengumuman tersebut pun juga mengimbau kepada warga-warga negara Israel untuk tidak berkunjung ke beberapa negara lain, yaitu ke Bahrain, Bangladesh, Malaysia, Maladewa, Turki, dan juga Uni Emirat Arab. Israel juga meminta warganya untuk segera meninggalkan negara Yordania dan Mesir, bos. Bahkan disebutkan pula bahwa ancaman terhadap warga Israel di Maroko pun kini ikut meningkat. Nah loh, semakin lama semakin amsyong nih, bos. Dunia udah pada marah nih dan sekarang sasarannya jadi ke warga negara Israel. Meskipun warganya nggak ada hubungannya dengan peperangan ini, tapi kalau sempat ketahuan main-main ke Indonesia ya kan, atau ke Malaysia, ya hati-hati, bos. Bisa-bisa jadi ayam geprek ya kan. Nah, namun sebenarnya nih rakyatnya ini pun juga nggak suka sama pemimpinnya, yaitu Bapak Netanyahu. Nah, kira-kira apa nih alasannya? Oke, dikutip dari sumber-sumber berita berikut, warga negara Israel pun kini akhirnya marah kepada pemerintahannya sendiri, bos. Mereka warga Israel ini pun mendesak militernya untuk segera menghentikan perang. Bahkan Bapak Netanyahu ini pun didesak untuk mundur, bos. Alasannya adalah karena Bapak Netanyahu ini menolak untuk melakukan gencatan senjata dan membebaskan para sandera. Malahan kini beritanya Israel pun merencanakan perang panjang, bos. Dan kemudian di lain sisi, mantan pejabat militer, politik dan intelijen Israel pun telah menyatakan keraguannya terhadap kepemimpinan Bapak Netanyahu. Mereka menganggap bahwa kini masyarakat tak percaya lagi kepada Netanyahu, dan Netanyahu ini pun didesak untuk mundur, bos. Nah, kemudian selain itu perlu kalian ketahui juga nih, bos, bahwa tahun lalu Israel di bawah pimpinan partai oposisi yaitu PM Yair Lapid
Israel pun pernah menyatakan bahwa mereka ingin damai dengan Palestina dan menyetujui usulan PBB, yaitu dengan solusi dari dua negara atau two-state solution. Hal ini pun waktu itu memunculkan harapan baru bos akan perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Namun amsyongnya, Bapak Netanyahu yang waktu itu menjadi lawan politik bagi PM Yair Lapid pun marah besar dan mengatakan tidak akan membiarkan hal itu terjadi bos. Bahkan Netanyahu ini pun menilai bahwa pidato Yair Lapid saat itu sebagai pidato yang penuh dengan kelemahan, kekalahan, dan menyerah. Dan kemudian, sebelum perdamaian itu terwujud, mantan PM Israel tahun 2022 lalu, yaitu Bapak Yair Lapid ini pun lengser, dan PM Israel pun dijabat lagi oleh Bapak Netanyahu yang sengkerot ini bos. Cukup amsyong. Oke, sementara itu di tengah hiruk-pikuk konflik yang kini semakin panas, Rusia pun diketahui telah mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, bantuan yang dikirim oleh Rusia ini pun bukannya bantuan pasukan atau amunisi, tapi merupakan bantuan kemanusiaan. Dan disebutkan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Rusia ini pun adalah berupa tepung, gula, beras, dan pasta alias mie, bos. Dengan jumlah total bantuan yang mencapai berat 27 ton bantuan kemanusiaan, bukan kaleng-kaleng. Dan pengangkutannya pun disebutkan dilakukan dengan menggunakan sebuah pesawat khusus yang akan berangkat dari Moskow menuju Bandara El Aris di Semenanjung Sinai di negara Mesir. Dan bantuan kemanusiaan Rusia ini pun akan diserahkan kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir untuk diteruskan ke jalur Gaza. Nah, jadi karena akses ke Gaza yang sangat sulit, maka negara Rusia ini pun mengandalkan bantuan kawannya bos, yaitu negara Mesir, yang memiliki akses langsung ke jalur Gaza karena berbatasan langsung dengan Israel dan juga Gaza, di mana bantuan-bantuan ini mungkin akan dikirim lewat perbatasan Rafah bos. Nah, kini Rusia, negaranya Pak Putin udah mengirimkan bantuan nih ke Gaza Palestina. Dan pertanyaannya, negara kita Indonesia kapan nih bos? Apakah menunggu otoritas Mesir juga? Karena nggak mungkin ya kan ngirim bantuan ke Palestina lewat Israel. Apalagi Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel bos. Nah, tapi biar bagaimanapun ceritanya, mari kita doakan agar konflik ini segera selesai bos, dan Palestina Israel bisa hidup damai dan berdampingan. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make it sense.